Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian Nurman Hidayat, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Pada diskusi kali ini, yaitu diskusi 7, mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, dengan tema bahasan yaitu isu gender dalam pendidikan. Baik, kita mulai. Untuk diskusi kali ini, saya mengambil judul artikel yaitu Gender Equality in Science Classroom, Examining the Implementation of a Gender Responsive Approach and its Impact on Science Education, dengan penulis yaitu Peter Paul Canuto dan Novelina SPQ. Jurnal yang diambil yaitu Jurnal International Journal of Learning, Teaching and Educational Research tahun 2023. Ini adalah termasuk atau terindeks Scopus. Kesetaraan gender dalam kelas sains, implementasi pendekatan responsif gender dan dampaknya pada pendidikan sains. Pada diskusi ketujuh kali ini, saya akan membahas tentang implementasi pendekatan responsif gender dalam kelas sains dan dampaknya terhadap pendidikan. Fokusnya adalah pada pengalaman guru sains, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana pendekatan ini mempengaruhi partisipasi dan prestasi siswa. Tujuan utamanya adalah memberikan wawasan mendalam bagi para guru, peneliti, dan pembuat kebijakan di bidang pendidikan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif dan setara gender. Berdasarkan artikel yang saya analisis, bahwa latar belakang kesetaraan gender dalam pendidikan sains, itu yang pertama adalah isu kesetaraan gender, di mana pendidikan sains seringkali mengandung bias gender yang mempengaruhi prestasi dan partisipasi siswa. Yang kedua adalah tantangan guru, di mana guru menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam metode pengajaran mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan responsif gender, yaitu sebuah pendekatan yang memperhatikan perbedaan gender yang dianggap penting untuk mengatasi ketidakadilan di ruang kelas sains. Tujuan pendekatannya yaitu menciptakan lingkungan belajar inklusif demi partisipasi setara antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Adapun rumusan masalah studi pendekatan responsif gender ini, yang pertama mengenai pengalaman guru. Di sini peneliti mencoba mengeksplorasi wawancara dengan 2 guru sains tentang implementasi pendekatan responsif gender. Yang kedua, mengetahui dampak pada siswa dengan mempelajari pengaruh metode inklusif, bahasa gender fair, dan aktivitas laboratorium terhadap pembelajaran. Dan yang ketiga, yaitu tentang implementasi, yaitu dengan meninjau hambatan seperti persiapan materi, manajemen kelas, dan bias budaya yang dihadapi guru. Sedangkan hasil pembahasan dan strategi implementasinya seperti apa? Jadi berdasarkan penelitian, ditemukan beberapa temuan utama. Di antaranya adalah keterkaitan antara gender dengan performa akademik. Yang kedua, yaitu metode pengajaran inklusif seperti proyek kelompok dan laboratorium. Yang ketiga, yaitu dampak positif pada partisipasi siswa perempuan. Keempat, tantangan kurangnya pelatihan guru. Dan yang kelima, kebutuhan integrasi gender di semua disiplin. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi dan rekomendasi untuk mengatasi temuan-temuan tersebut. Antara lain, yaitu materi ajar dengan merepresentasikan gender yang seimbang. Yang kedua, yaitu penggunaan bahasa inklusif untuk menghindari stereotip.
Yang ketiga, penilaian adil berbasis konten tanpa bias gender. Jadi di sini penilaiannya harus adil dan tanpa melihat dia itu laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, yaitu dengan mengadakan pelatihan guru secara berkelanjutan, terutama dalam pembelajaran atau metode pembelajaran inklusif, sehingga semua siswa merasa terlayani dengan baik. Dan yang terakhir, yaitu pembuatan kebijakan sekolah dalam rangka mendukung inklusi gender. Itu mungkin bahasan diskusi kali ini tentang isu gender dalam pendidikan dalam jurnal yang saya analisis. Demikian diskusi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.